kalau tadi saya baca pidato presiden yang di nota anggaran ya, itu tidak disebutkan secara langsung bahwa akan dilanjutkan burden sharing, tetapi beliau Hmm. menyebutkan kerjasama antara pemerintah dan otoritas moneter akan terus dilanjutkan. Jadi mungkin kita tidak bisa langsung jump into conclusion bahwa pemerintah akan tetap melakukan burden sharing yang seperti saat ini dilakukan. Karena memang Kementerian Keuangan sudah menegaskan bahwa debt monetization yang seperti saat ini dilakukan itu hanya akan dilakukan pada tahun ini saja. Ya. Jadi mungkin kerjasama antara pemerintah dengan otoritas moneter yang dimaksudkan dalam pidato tersebut adalah BI selalu sebagai standby buyer seperti yang terjadi sebelum pandemi. Jadi BI tetap masih bisa membeli SBN kalau tidak habis diserap oleh pasar. Ya. Jadi mungkin perlu kita mengklarifikasi lagi dengan Kementerian Keuangan statement dari Presiden Jokowi bahwa kerjasama antara pemerintah dan otoritas moneter akan terus dilanjutkan itu dalam bentuk apa? Karena kalau kita salah mengartikan bahwa itu adalah debt monetization seperti yang terjadi yang sedang dilakukan seperti ini, itu bisa kalau ternyata bukan itu maksudnya, itu mungkin bisa menyebabkan pasar bergejolak. Jadi ini kita perlu klarifikasi lebih lanjut dari Kementerian Keuangan sebenarnya kerjasama yang dimaksudkan itu seperti apa bentuknya. Dan burden sharing yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia itu mendapat banyak pujian atau banyak komplimen dari dunia karena itu adalah suatu strategi yang baik di mana bisa membantu pembiayaan tetapi tidak terlalu menyebabkan tambahan uang di masyarakat karena kan bedanya dengan mencetak uang langsung dan menyebarkan uang langsung ke masyarakat itu adalah pada saat pemerintah perlu menarik uang lagi dan itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan itu akan menyebabkan juga gejolak di masyarakat. Jadi di Amerika ada yang namanya teori yang baru ya, modern monetary theory di mana pemerintah itu bisa langsung mencetak uang dan dibagi-bagi lah istilahnya ya, gampangnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya beresiko karena pada saat pemerintah perlu menarik uang lagi karena ekonomi sudah berjalan bagus, itu akan menyebabkan ada sedikit perlambatan ekonomi dan ini biasanya tidak diinginkan oleh pemerintah berjalan karena menyebabkan salah satu nilai raport dari pemerintah berjalan adalah berapa besar pertumbuhan ekonomi. Jadi pada saat pemerintah secara teori perlu menarik uang, tetapi secara politik perlu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itu akan terjadi dilema yang tidak mudah. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia saat ini dengan melakukan burden sharing yang saat ini dilakukan itu mendapat komplimen dari global. Karena itu adalah sesuatu yang bagus karena meskipun ada komplimen ini, tadi ada poin menarik dari Anda Ibu Mukti, ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Menurut Anda salah persepsi atau salah mendefinisikan, salah menerjemahkan ini masih common terjadi hingga per hari ini mengenai konsep sebenarnya seperti apa sih skema burden sharing konteks Indonesia? Ya, karena kan burden sharing itu kan juga ada beberapa tipe kan, ada yang BI sama sekali tidak menerima bunga dari pemerintah, ada BI yang menerima hanya sebagian dan ada yang BI benar-benar sebagai seperti biasa. Nah ini semua adalah skema burden sharing atau skema gotong royong antara BI dan Kementerian Keuangan. Jadi ini perlu diklarifikasi lagi yang tadi seperti saya katakan. Kerjasama yang dimaksud dalam pidato itu antara pemerintah dan otoritas moneter itu di tipe yang mana gitu. Jadi perlu diklarifikasi lebih lanjut saya rasa.